Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik? Semoga sehat walafiat untuk semuanya. Keluarga kami pun demikian. Dan semoga COVID-19 ini betul-betul berlalu ya. Pandeminya sudah berlalu. Dan alhamdulillah ini vaksinnya sudah hadir. Dan semoga semua sehat selalu dan tetap berperilaku hidup sehat. 3M tetap memakai masker, menjaga jarak, terus kemudian mencuci tangan dengan air mengalir. Oke, baik. Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan tentang bahasan ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Namun saya akan share screen terlebih dahulu. Ini ya, Mappen dari Bapak Sugiono ini. Kita slideshow dulu langkah-langkah Mappen. Metodologi penelitian untuk kuantitatif ya. Ini apa sih sebenarnya? Bapak Ibu sudah kompeten untuk ini, tapi saya hanya refresh saja. Jadi merefresh mungkin saya tahu ini pasti semua sudah mengerti, apalagi kalau S3 ya, sudah melalui skripsi, tesis, dan kemudian disertasi. Langkah-langkah Mappen kuantitatif, ini saya dapat dari Untak ya, materi filsafat dari Prof. Ami, mohon izin saya memakai ini materinya. Ini kita ketahui bahwa langkah pertama adalah rumusan masalah dulu, kita cari rumusan masalah. Gap masalahnya di mana? Baru kita cari landasan teorinya, ya kan? Landasan teorinya masalah-masalah yang sudah ditetapkan tadi dari gap-gap masalah, dari fenomena atau kesenjangan-kesenjangannya. Jadilah kita merumuskan masalah. Rumusan masalah ini kemudian kita buat konsepnya, konseptualnya bagaimana, konseptual pemikirannya bagaimana. Kemudian cari landasan teorinya. Landasan teorinya kemudian kita mencari rumusan hipotesisnya. Dari rumusan hipotesis baru kita menentukan populasi. Populasinya itu dari sampel yang mana? Sampel itu dari pengumpulan data yang mana, gitu kan? Nah, kemudian dari rumusan hipotesis sendiri itu pengembangan instrumen. Terjadilah pengembangan instrumen. Apa saja instrumen yang akan diuji? Itu ya pengujian instrumen dari ke pengumpulan data tadi. Instrumen yang diuji itu berhubungan erat dengan sampel ya. Di situ dari pengumpulan data. Dari pengumpulan data yang sudah terkumpul, baru kita analisis datanya. Kemudian kita memberikan simpulan dan saran tentu saja ya. Jadi apa namanya? Baik Bapak Ibu, sorry. Kalau tadi kita ngomong sekarang unsur filsafat ya, Bapak Ibu. Unsur filsafat ini kita menggunakan ontologi itu kan apa masalah yang diteliti itu biasanya ada di bab 1 dan bab 2, yaitu memberikan kontribusi pada body of knowledge ya. Jika yang diteliti itu kinerja, jadi masalah yang diteliti adalah kinerja dari penyebabnya apa. Jadi tujuan penelitian mana penelitian yang dibahas. Epistemologi bagaimana menyelesaikan masalah, biasanya metode apa yang dipakai, SEMK, OLSK ya kan. Nah, aksiologi itu apa manfaat penelitian. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan ngomongin dulu penelitian terapan hanya ini. Oke, kita bahas di sini bahwa ontologi itu berasal dari kata ontos, yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Oke, baik Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa apa namanya ontologi itu kita cari tahu mana yang apa namanya tadi ya ontologi bahwa berasal dari ontos tadi ya, bisa yang membahas tentang sesuatu yang ada sehingga sesuatu itu bisa dipercaya masyarakat. Tadi ontologi, aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, saling berkaitan dan rasional berdasarkan fakta seperti benda mati, benda hidup, manusia, individu dan lain sebagainya. Ya. Jadi ontologi pendidikan misalnya, apa hakikatnya pendidikan didirikan pemerintah? Hakikatnya apa? Itu adalah ontologi. Masalahnya apa, ya kan? Kemudian epistemologi. Epistemologi berasal dari Yunani yaitu epistem,
berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan adalah epistemologi. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Dalam hal pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Epistemiknya bagaimana? Metode yang dibuat oleh guru itu bagaimana? Aksiologi ini adalah manfaat penelitian tadi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berasal dari nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika doktrinnya dari agama. Contoh apa nilai yang terkandung dalam pendidikan tersebut? Nilai yang terkandung itu manfaat penelitiannya kan. Nah, inti aksiologi ada dua, yaitu etika tadi ya dan estetika. Oke. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Ilmu komunikasi berhubungan dekat dengan filsafat. Filsafat merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang luas cakupannya. Ia berusaha untuk memahami sesuatu atau understanding dan memiliki kebijaksanaan atau wisdom. Ada 3 macam landasan ilmu komunikasi dalam filsafat, yaitu ethos, pathos, dan logos. Nah, ethos merupakan komponen filsafat yang berisi tentang rambu-rambu normatif dalam proses pengembangan ilmu. Hasil yang dicapai dari etos ini akan menjadi kunci penting di antara hubungan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ya, ini ada di teori komunikasi antar budaya juga ada ya, etos. Pathos yaitu komponen filsafat yang membahas tentang aspek emosi. Aspek ini amat berkaitan erat dengan perasaan manusia. Dengan kedua komponen yaitu etos dan pathos tersebut, manusia memiliki peluang besar dalam pengembangan ilmu. Nah, ini ada di teori komunikasi politik ya, pathos itu. Nah, sementara logos sebagai komponen filsafat yang ketiga bertugas membimbing para ilmuwan untuk mengambil suatu keputusan. Hal ini tentu berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional. Nah, selain ketiga di atas, komponen yang lain adalah komponen pikir yang terdiri dari 3 hal, yaitu etika, logika, dan estetika. Semua komponen ini saling bersinergi dengan aspek kajian ontologi atau keapaan epistemologi atau bagaimana, dan aksiologi yang bermakna kegunaan. Ya, oke, ini berarti ontologi what, epistemologi how, aksiologi adalah what for atau why ya, aksiologi. Gunanya apa? Oke. Why ya bisa masuk. Oke. Ini tadi ontologi sudah ya. Kita tahu bahwa ontologi, epistemologi, terus kemudian aksiologi. Oke, Bapak Ibu, kesimpulannya ya. Semua bahasa di atas merupakan cabang ilmu. Baik ontologi, aksiologi, epistemologi itu cabang ilmu yang dipelajari dalam ilmu komunikasi. Ilmu ini sangat penting untuk dikuasai karena berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan ilmu pengetahuan tersebut yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah moral di masyarakat. Ilmu ini juga berkaitan erat dengan operasionalisasi metode ilmiah dalam menciptakan teori dan aplikasi ilmu komunikasi. Tentu dengan mempertimbangkan norma moral dan profesional yang berlaku di masyarakat. Oke, mungkin sedikit ini ya. Jika disebutkan lagi bahwa epistemologi adalah perkembangan, ontologi adalah eksistensinya, dan aksiologi adalah nilainya pada suatu berita.
Dalam hal ini, kebutuhan untuk mempengaruhi kemampuan berbicara di ranah publik, penyebaran informasi, propaganda adalah merupakan beberapa manfaat yang didapatkan dari pengaplikasian ilmu komunikasi. Secara pragmatis, aspek aksiologinya mampu menjawab kebutuhan manusia. Nah, kesimpulannya untuk aksiologi adalah diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai etika yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Mempelajari bidang ilmu ini akan menjawab pertanyaan apa sebenarnya manfaat dan ilmu pengetahuan aksiologi. Selain itu, apa hubungan ilmu pengetahuan dengan kaidah-kaidah moral dan profesional jika dihubungkan dengan metode ilmiah? Nah, oke, Bapak Ibu, kita udah tahu bahwa sekarang tadi sudah epistemologi aksiologi ya. Sekarang kalau ada dalam buku Encyclopedia of Philosophy itu dijelaskan bahwa aksiologi nama lain dari volue atau volution. Terdapat 3 macam volue dan volution, yaitu pertama, nilai digunakan untuk menunjukkan suatu kata benda abstrak. Kedua, nilai dilambangkan sebagai kata benda konkret. Sementara yang ketiga adalah kemampuan nilai untuk digunakan sebagai kata kerja dalam menunjukkan ekspresi menilai. Pada akhirnya, aksiologi dianggap sebagai teori nilai. Dan dalam perkembangannya mampu melahirkan sebuah masalah yang berkaitan dengan kebebasan pengetahuan pada nilai. Inilah yang disebut sebagai netralitas pengetahuan atau value free. Sementara itu ada jenis pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai atau disebut value bound. Dengan demikian kita dapat menilai mana yang lebih baik antara netralitas pengetahuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan nilai. Demikian pembahasan ini membuat kita sadar betapa pentingnya ilmu komunikasi dalam menunjang kehidupan manusia. Oke, dengan demikian ya terkait dari ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai bagian dari ilmu filsafat ilmu komunikasi. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman ya dalam kajian ini ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada pencerahan, sudah ada mengerti apa itu epistemologi, ontologi dan aksiologi. Sebenarnya ontologi memang tadi kan apa tadi? Keapaan ya word. Apa sih masalahnya ontologi? Nah, sekarang epistemologi itu lebih ke metodenya. Metodenya itu menggunakan apa? SEMK, OLSK atau ekonometrika. Nah, sekarang aksiologi itu manfaat penelitiannya apa? Untuk apa ya? Dibuat penelitian itu ada manfaatnya apa? Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu semoga bisa membantu. Saya juga sama-sama belajar, Bu. Saya juga saat ini saya sedang menempuh program studi S3 di Untak Surabaya, Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Jadi saya juga belajar, jadi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, jadi mohon maaf jika mungkin kurang materinya kurang kurang bisa dipahami, jadi mohon maaf. Nanti saya akan kedepannya membuat pembaruan lagi untuk lebih tentang pemahaman ontologi, aksiologi dan epistemologi. Tadi Ibu Bapak jangan lupa MEPEN tadi juga saya jelaskan bahwa bagaimana tadi MEPEN itu kalau misalnya Bapak Ibu ketahui bahwa Oke, jadi tidak bisa di ini lagi. Jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan bahwa langkah-langkahnya ya, langkah-langkah MEPEN sekali lagi untuk langkah MEPEN kuantitatif ada rumusan masalah terlebih dahulu, kemudian landasan teori, kemudian rumusan hipotesisnya, kemudian populasinya, pengembangan populasinya itu ke sampel dan ke pengumpulan data. Kemudian dari rumusan hipotesis itu juga ada pengembangan instrumen ya, pengujian instrumen ke pengumpulan data juga. Setelah pengumpulan data, setelah sampelnya apa, terus pengujiannya instrumen apa saja yang dipakai, sampelnya atau populasinya siapa, pengumpulan data sudah, baru dianalisa dan kemudian memberikan simpulan dan saran. Demikian Bapak Ibu, ini juga langkah-langkah MEPEN, penelitian metodologi penelitian kuantitatif.
Dan oke, semoga berkenan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.